Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali untuk duduk di majelis ilmu, melanjutkan kajian kita yang terkait hal yang wajib kita ketahui, ya. Di antaranya tentang masalah tauhid. Kemarin sudah kita singgung tentang syarah hadis Jibril. Syarah hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang urusan agama. Dan di sini penulis masih menjelaskan tentang faedah-faedah yang terkandung dari hadis Jibril. Jadi kalau sebelumnya disinggung tentang hak seorang talibul ilmi terhadap dirinya. Jadi apa saja perhiasan yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Kemudian di sini beliau akan menyampaikan tentang hak kepada gurunya. Jadi setelah hak untuk dirinya, ya beliau sampaikan di antaranya menjaga keikhlasan, ya kan? Kemudian gemar dalam menyuarakan kebenaran, ya, tidak boleh berpartai-partai, berhizbiyah, ya, bergolong-golong dan sejenisnya. Kemudian di sini beliau menyampaikan tentang hakun li syaikhihi. Jadi ada hak yang harus dia tunaikan terhadap gurunya. Apa itu? Wan nasu fi hadzal babi yanshakkuna tarfaini wa wasatun. Jadi kata beliau di sini, dan manusia pada masalah ini mereka terpecah menjadi 3 kubu, ya, 3 bagian. Yang pertama tarfain, golongan yang pertama 2 kubu, yaitu yang pertama dia hulu kepada gurunya. Yang kedua meremehkan. Wawaston ini pertengahan. Ya, jadi nanti ada seorang murid itu hulu kepada gurunya. Saking hormatnya, saking takdimnya sampai berlebihan. Seolah-olah ucapan guru itu paling benar. Kalau udah gurunya ngomong, itu yang paling benar. Bahkan kadang mengalahkan Al-Quran dan Sunnah, gitu kan, dalil. Itu ada yang seperti itu, Masya Allah. Nanti kita lihat. Nah, yang seperti ini tentu kita harus waspada, ya. Nah, mungkin dia guru kita ngambil ilmu dari dia, ya. Namun ingat, dia juga manusia, bisa salah, bisa benar. Jadi pendapatnya bisa salah, bisa benar. Anda ingat ucapan Imam Malik, beliau mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan manusia itu apa? Boleh diambil, boleh dibuang, ditinggalkan, ya. Illa sahibu hadzal qabr, atau illa sahibu hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini. Siapa? Rasul. Waktu itu kan ditunjuk apa, ya, di Madinah waktu itu. Imam Malik di Madinah dan menunjuk makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sini kita harus bijaksana, ya. Kita harus bersikap bijaksana. Nah, memang dulu saya juga ngerasain, ya. Santri itu dulu, para santri di pondok juga ustadznya beda-beda pendapat dalam sebuah masalah. Terkadang dalam masalah fikih biasanya kan, sering khilaf, sering perselisihan.
Yang satu gurunya pegang madhabnya jumhur. Yang satu gurunya memegang madhabnya Dhahiri, Dawud Al-Dhahiri atau Ibn Hazm. Nah, mereka saling beda pendapat. Ya. Nah, ada murid yang fanatik kepada guru ini. Salah satu ini yang megang pendapatnya siapa? Jumhur. Ada juga murid yang fanatik kepada guru satunya, yang madhab pendapatnya, yang fanatik pendapatnya tadi apa? Dhahiri. Jadi nanti gurunya sudah debat, ya muridnya juga ikut debat. Gitu kan? Jadi kayak gitu. Nah, ini kita harus punya sikap yang adil dan bijaksana. Baik, kita lihat sini. Jadi ada 3 kubu ya. Ada yang meremehkan, berlebihan, sampai mengagungkan seolah ucapan gurunya itu apa? Paling benar, yang wajib ditelan mentah-mentah gitu ya. Ada yang meremehkan kan? Ini yang parah juga nih. Jadi gurunya nggak dihargain gitu loh, diremehin sama dia, nggak dianggap lah gitu loh. Kalau dia belajar sama gurunya, nggak ada takdim, nggak ada hormat kepada gurunya. Kalau yang benar apa tadi? Wasat, pertengahan ya. Sebenarnya kalau memang kita wajib memuliakan guru karena dia orang yang berilmu dan dia telah mengajarkan kepada kita ilmu. Wajib kita menghormati guru kita, salam kepadanya. Ya. Nah, kemudian juga kita dari sisi lain kita nggak boleh berlebihan tadi ya, hulu, sampai mengagung-agungkan sehingga apa yang diucapkan seolah-olah paling benar. Enggak seperti itu. Wa sawfa ya'tina anna awwala syirkin hadasa fil ardi bisababi syubhatil hulu fis salihin. Nah, ini. Dan akan datang kepada kita ya, bahwa pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Kita pernah dengar kan? Terjadinya awal kali kesyirikan di muka bumi ini apa? Disebabkan hulu kepada orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh itu. Iya. Bisabab syubhatil hulu fis salih, disebabkan syubhat, yaitu mereka berlebihan hulu kepada orang-orang saleh. Ya, jadi kecintaan mereka kepada orang-orang saleh yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Nah, itu masih ingat kan di zaman Nabi Nuh? Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasr. Ini orang-orang soleh. Wad, yaghus, ya'uq, suwa, nasr. Nah, di zaman itu waktu itu belum disembah. Ini orang-orang soleh. Ada yang suka sedekah, ada yang rajin ibadah, macam-macam ya. Nah, mereka Masya Allah, setelah generasi meninggal, syaitan membisikkan kepada mereka. Ya, setan datang bilang begini, kalian ini dulu punya orang-orang soleh. Gimana sikap takdim, sikap memuliakan, menghormati jasa mereka kepada orang-orang soleh? Kenapa kalian lupakan begitu saja orang-orang soleh? Kan gitu kan, jasa-jasa mereka. Akhirnya syaitan membisik mereka untuk mengenang. Bagaimana cara mengenangnya? Ya digambar dulu ya. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan langsung disembah gitu, enggak. Gambarlah untuk mengenang mereka. Jadi gambar yang kamu ingat bagaimana wajahnya. Mungkin dikasih jenggot atau ya, dikasih sorban atau dikasih peci gitu kan. Gambar saja dulu agar kalian terus mengenang orang-orang saleh sebagai bentuk takdim, menghormati mereka. Sebagai gambar, tidak sampai di situ. Letakkan di tempat-tempat yang kalian biasa lihat. Depan rumah kan bisa kita lihat ya, depan pintu, atau di tempat-tempat ibadah, atau di dekat makam mereka. Barangkali di tiang listrik itu kalau zaman sekarang, kan sering dilihat. Nah, datang generasi setelahnya, meninggalkan ini belum disembah. Setelah membisikkan lagi, ya datang mengatakan kepada mereka, bahwa memberikan was-was, kalian itu gimana? Kalau hanya sekedar gambar ini kurang cukup. Ya nggak cukup. Nggak cukup dikatakan menghormati dan memuliakan orang-orang soleh. Kalian nggak tahu jasa mereka itu sudah luar biasa ya kepada kalian. Maka untuk mengenang mereka bikinlah ya berhala gitu ya.
Ya, diberikan berhala, dibikin supaya benar-benar kali itu melihat secara real gitu ya. Jasad mereka utuh gitu loh. Dalam bentuk patung ya kan. Kamu diukir, dipahat. Sama, letakkan di kuburan mereka, di tempat ibadah mereka. Kemudian di tempat-tempat yang biasa kalian ya. Nah, lambat laun masih dalam bentuk apa ini? Hanya sekedar berhala ya, belum disembah. Datang generasi setelahnya, akhirnya apa? Setan berhasil menyesatkan mereka dengan menyembah kepada berhala tersebut. Dulunya mungkin hanya melihat di sawang, kalau saya kita kan, dilihat di sawang orang sawang, gitu kan, bisa gini, gitu kan? Hanya sekedar apa? Dikasih penghormatan gitu lah ya, kayak di ini ya, atau gini, gitu kan? Lama-lama nggak di situ kan? Lama-lama kalau lihat di sembah, diagungkan. Nah itulah setan berhasil menyesatkan manusia lewat jalur apa? Kesyirikan. Nah ini sama. Jadi sikap kita kepada guru kita itu juga harus apa namanya? Jangan ghulu, berlebihan. Ya. Nah, makanya salah seorang alim seperti Ibnu Hazm pernah mengatakan, hakul alim ya la yujibu taqliduhu wa innama yujibu tawqiruhu. Haknya seorang yang berilmu, orang yang alim itu untuk tidak wajib untuk ditakliti. Kita nggak boleh taklid kepada dia. Namun yang wajib kita hormati karena keilmuannya, gitu ya. Jadi nanti kita harus, kalau kita belajar fikih itu akan semakin bijaksana, semakin berlapang dada. Jadi sekian banyak permasalahan itu para ulama silang pendapat. Jadi kalau orang punya sikap taklid, sudah merasa paling benar gurunya atau pendapat golongannya, pendapat organisasinya, nah ini berbahaya. Nanti akan menjatuhkan pendapat-pendapat yang lainnya. Baik. Ini ya. Fala budda an nakuna wasatan ma'as salihin. Maka seharusnya kita itu pertengahan. Al-sunnah kan pertengahan dalam segala masalah. Ya. Wa ja'alna minkum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu umat yang wasat, pertengahan. Tidak berlebihan, tidak ghulu, tidak meremehkan. Ya, hendaknya kita menjadi umat yang menjadi orang yang wasatan, pertengahan dalam menyikapi orang-orang salah. La ifrata wala tafrita. Tidak berlebihan. La ifratun wala tafritun. Tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan. Baik, ini jelas ya. Kita percepat aja. Kemudian yang ketiga, hakun lil makanil ladzi yadrusu fihi. Seorang talib harus memiliki hak terhadap tempat yang dia belajar di dalamnya. Ada hal yang wajib ditunaikan bagi seorang talibul ilmi, di mana di tempat dia belajar. Maka nasihat guru kami dulu begini ya. Kalau antum lulus dari pesantren ini, pondok ini, kami nggak memaksa antum mau ngajar di tempat manapun. Mungkin antum dapat panggilan ngajar di Sumatera barangkali ya, di yayasan ini, di pondok pesantren ini, mungkin yang mewah, yang mahal, dengan gaji yang besar, dengan tawaran gaji yang besar, fasilitas yang wah, kan begitu biasanya kan. Biasanya anak pesantren itu kalau sudah lulus itu mulai fitnah dunia mulai muncul. Datang tawaran-tawaran kan ya. Kamu ini ada tawaran nih ngajar di pesantren ini. Ada yang di Sumatera, di Lampung, atau di mana nih? Di Medan, ya kan? Penawarannya gajinya sekian juta, fasilitas, ya kan? Disediain kendaraan, ya enggak? Ada rumah pribadi segala macam lah ya. Pokoknya fasilitas full, enak gitu kan ya. Kemudian mungkin nanti dicarikan istri juga di sana. Pokoknya seperti itu. Udah enggak, perkara yang enggak asing ya bagi anak pesantren. Nah, fitnah awal kali muncul fitnah dunia bagi seorang talib ketika mau lulus. Itu fitnahnya besar. Maka kata guru kami dulu, antum itu hak antum. Ya, antum mengambil itu hak ya besar. Kita nggak maksa. Mau ngajar dimanapun, di yayasan manapun, itu hak antum. Baik, tapi ingat ada hak
yang seharusnya antum kedepankan. Pondok ini yang telah mengajarkan, dan guru-guru di sini di pesantren ini yang pertama kali mengajarkan kalian ilmu. Maka pesantren ini yang kita belajar di dalamnya ini lebih berhak untuk merekrut antum lah berarti kan ya. Atau ya menjadikan antum ini bisa ya mengabdi di tempat ini, di pesantren ini. Gitu ya, artinya ya walaupun mungkin tawaran tadi menggiurkan yang di luar sana, tapi ada hak yang harus kita tunaikan terhadap apa? Tempat kita belajar di situ, di sana kita belajar di situ. Kita dulu belajar di situ, melibatkan beliau sesuatu yang ada di situ. Maka minimal kita mengabdi gitu lah. Walaupun nggak selamanya ya, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kita abdikan diri untuk pesantren yang kita belajar di situ. Paham ya? Kita abdikan di situ. Kita bantu, maksudnya kita bantu ngajar di pesantren yang mana kita belajar di situ, menimba ilmu di situ. Itu lebih bagus di situ. Ya, bukan kita melarang antum keluar mencari yang lain, nggak masalah. Cuman ya itu tadi ada sebuah hal yang harus kita perhatikan, karena keberkahan ilmu yang kita miliki ketika kita mengabdi. Ya, ibaratnya kita membalas kebaikan-kebaikan kepada pondok yang dulu telah mengajarkan kita ilmu. Perhatikan di sini. Ya minimal setahun kamu ngambil di situ, atau 2 tahun. Baru setelah habis itu kalian boleh keluar cari yang lain yang mungkin lebih kalian anggap lebih bagus, ya lebih menggiurkan tadi kan. Ya itu yang dinasihatkan dulu sama guru kami. Makanya dulu kami ketika keluar dari pondok atau di pondok itu kita punya kewajiban untuk mengajarkan kepada yang santri yang baru kita wajib atau dianjurkan untuk mengajarkan santri yang baru masuk. Ya bahasa Arabnya dikasih tahu, diprivati mereka. Kan mereka belum bisa ya, anak baru-baru itu. Atau ngajarin, ya kita kasih dasar-dasarnya. Ajaran kepada mereka supaya mereka nanti bisa mengikuti pelajaran sebagaimana orang-orang yang sudah lama di situ. Ya diajarkan kepada mereka dasar-dasar tentang ilmu bahasa Arab supaya bisa mengikuti nanti. Kalau sama sekali nggak tahu kan nanti repot, nggak bisa mengejar ya. Nah itu. Maka setiap santri yang sudah lama wajib membimbing santri yang baru. Ya. Itu termasuk kewajiban hak yang harus kita tunaikan untuk pondok seperti itu. Dan kemudian juga menjaga nama baiknya. Selain kita mengabdi di pondok itu, mengajar, menjaga nama baik pondok. Kalau kita sudah keluar dari situ, jangan kemudian bikin tercemar nama baik pondok. Ima karena akhlak kita yang kurang bagus. Anak ini dari mana? Kelakuannya kayak gini gitu kan. Pondoknya dari mana nih? Pesantren mana nih? Alamus mana nih? Kan yang nama yang jelek bukan dia sendiri, dia juga kan? Siapa? Nama pondok yang ke bawah-bawah. Maka harus kita tunjukkan akhlak yang baik kepada masyarakat, ya supaya mereka juga mengenal pondoknya dari pondok ini bagus, berarti ya lulusannya bagus. Jadi kalau bisa ya tadi diusahakan kita mengangkat nama baik pondok, bukan malah menjatuhkan nama baik pondok. Atau dulu pernah ada rasa dendam dengan pondok gitu ya, ada rasa kurang nyaman, dia keluh kesahkan dia curhat di media sosial. Disebut nama pondoknya dulu, saya begini. Pernah dituduh mungkin mencuri dulu di situ. Pernah digundulin itu ya. Disebarkan di media sosial. Akhirnya orang kan jadi banyak orang membaca. Akhirnya orang menganggap pondok ini citranya buruk. Nah, ini bahaya, soalnya nggak boleh. Karena apalagi lembaga besar ya, pondok kan lembaga besar. Kita menjatuhkan hak kehormatan seorang muslim yang satu saja nggak boleh kita ya. Apalagi ini sifatnya lembaga besar kan, berarti jelas tidak boleh lagi kan gitu. Karena banyak orang yang terlibat di situ yang akan dijatuhkan harga dirinya. Bukan pendirinya saja, tapi bahkan ustadz-ustadznya mungkin juga jelek di situ ya, gara-gara satu orang yang menyebarkan aibnya. Itu ya, jadi harus kita tunaikan kepada pondok atau tempat dia belajar. Ya kalau dia diberi kelonggaran harta setelah keluar, dia jadi seorang pembisnis yang kaya raya,
Ya kalau bisa dia membantu ya. Dia punya rezeki lebih di pondok yang dia dulu pernah belajar di situ, dibantu ya, supaya dia supaya dia untuk amal jariah dia juga kan, dan juga membantu perkembangan pondok. Baik. Ini hak kepada siapa tadi? Tempat di mana dia belajar atau pesantren yang dia di situ belajar. Kemudian hakun lizamilihi, hak kepada teman-temannya yang harus dia tunaikan kepada teman-temannya. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang ditebarkan untuk manusia, untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menasihati kepada umat. Ini pujian kepada siapa? Sahabat ini. Kuntum khaira ummat, kalian. Berarti kan khitabnya kan di zaman Nabi itu. Kepada para sahabat ya, lihat sahabat sudah dapat apa? Rekomendasi langsung dari Allah, dicap baik gitu. Maka para ulama menyatakan bahwasanya para sahabat ini semuanya udul dan mereka dijamin masuk surga. Allah katakan kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia menyampaikan ilmu. Allah memilih mereka sebagai sahabat Nabi ya, yang menemani kehidupan Rasul SAW, membela Rasulullah dalam berdakwah. Kan berat itu tantangannya berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ketika kita di pondok atau sudah keluar pondok, kita melihat saudara kita yang mungkin masih teman kita ya, masih belum bisa gitu ya, belum bisa memahami pelajaran, ya kita kasih tahu, kita ajarin lagi, kalau kita bisa kita ajarin lagi. Mungkin dia kondisi ekonominya ya kesusahan, ya kita bantu, kalau kita punya kelonggaran kita bantu, begitu ya. Atau mungkin dia sudah sukses punya pesantren, bantulah dia, ajak dia ngajar di situ, gitu kan, panggil dia, direkrut dia untuk membantu ngajar, kan begitu bisa. Pokoknya jangan lupa teman-teman yang dulu dia belajar bersama, ya, yang menjaga nama baik temannya, menjaga aibnya, ya. Kemudian juga dari sering kita harus menasihati dia kalau jatuh ke dalam perkara yang mungkar, ya, bukan kemudian kita mendiamkannya, kita menasihatinya. Jadi kita nggak terima juga kan. Kalau la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau dijatuhkan harga dirinya, maka jangan menjatuhkan orang lain. Itulah. Jadi kita timbang dengan diri kita sendiri. Kita nggak mau disakiti dengan ucapan. Maka begitu pula siapa? Saudara kita nggak mau disakiti dengan ucapan. Kita nggak mau didolimi, maka teman kita pun nggak mau didolimi ya. Jadi kita timbang dengan diri kita sendiri. Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Orang saya saja nggak mau, apalagi orang lain. Kan begitu. Ya itulah. Jadi inilah sikap seorang muslim ya. Jadi kecintaan seseorang kepada saudaranya sebagaimana kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Baik. Ini yang berapa? Ketiga ya. Keempat ini. Sudah keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah hakun lil kitab, hak yang dia tunaikan kepada kitab yang dia tulis, yang dia baca. Bagaimana? Bi ayyu hafidu 'alal kitab, hendaknya dia menjaga kitab yang dia miliki, yang dia tulis. Ya, dirawat gitu loh. Biasanya kan kalau sudah lulus itu kan rasanya udah, ada teman saya itu malah dijual kitabnya. Dijualin kitabnya, ya Allah. Ya mungkin passionnya dia udah nggak jadi dai atau ustadz ya. Ya kira udah nggak berguna kitabnya, udah nggak dipakai lagi. Kan dia passionnya dia bukan ngajar. Daripada nganggur begini kan. Nganggur di kitab numpuk di rumah. Ngapain itu, jadi pajangan doang. Dijual. Sayang banget ya. Karena bisa diwariskan anak cucunya itu kan ya.
Nah, ada yang nggak peduli, nggak dirawat sampai dimakan rayap, ya sampai kebanjiran, berserakan kemana-mana entah tulisan itu kan saya itu ilmu yang dulu dia belajar setiap hari dia tulis, dia berusaha untuk mengambil ilmu dari kitab tersebut, disia-siakan. Makanya seorang talib harus dirawat, tidak perlu belikan lemari kaca, ya kan, kemudian dilapin gitu kan buku-bukunya itu, walaupun sebagai pajangan nggak apa-apa lah. Barangkali nanti generasi dia kan, anak cucu dia nanti yang akan meneruskan mengajarkan kitab tersebut membaca. Nah gitu dong, ya. Itu macam mana yang dijual. Ada memang kadang udah nikah, kebutuhan ekonomi ya. Dan nikah kan kebutuhan ekonomi biasanya ada aja masalah ekonomi ya. Istrinya bilang udah lama jual aja tuh kitab. Ngapain dipajang sebanyak itu kitab-kitab itu kan? Ada dijual bener, diobrol gitu kan. Insyaallah ya. Sayang sebenarnya gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala an'ama alaina bihadhil kutub. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan kitab-kitab ini. Kita itu sudah paling enak loh. Tidak kayak zaman dulu. Mereka ingin dapat satu hadis saja harus datang ke alim ulamanya, ahli hadisnya. Dari Spanyol ke Baghdad, dari Andalus ke Madinah. Ingin ketemu Imam Malik, ketemu Imam Ahmad, hanya ingin mencatat satu hadis. Mereka korbankan waktu, tenaga, harta ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Zaman sekarang apa butuh kayak gitu? Dan nggak butuh atau tinggal tulis saja Google ya, bisa. Iya, sekarang beli kitab sudah ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tinggal dibaca, dibukukan semua. Apa sih yang nggak ada? Bahkan sekarang ada namanya Maktabah Syamilah. Ribuan kitab antum mendapatkan di situ. Apa yang ingin antum cari dari kitab apa saja, bidang fikih, akidah, akhlak, tauhid, semua ada. Ya, tinggal kita saja download saja, tinggal download saja. Insya Allah. Itu yang nikmat ini sebenarnya, kemudahan demi kemudahan Allah dapatkan. Dulu pengen beli kitab harus pesan dulu anak waktu di pondok itu. Jauh ke Jogja, jauh kemana, Jakarta gitu kan. Zaman itu, zaman sekarang zamannya digital ya, tinggal udah download, googling download, gratis mah. Padahal yang penting ada kuota ya. Nah, ya jadi jaga kitabnya ya, dirawat. Ya diantaranya merawatnya dengan dibaca, jangan dijadikan pajangan doang, dibaca lagi, di murojaah begitu ya. Ya. Wala budda min hifdhiha, maka wajib bagi dia untuk menjaga tulisan atau kitab tersebut. Baik, langsung aja ya. Yang selanjutnya hakun lil ilmi. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah hak yang wajib ditunaikan bagi seorang talib itu menjaga ilmu. Ya, menjaga ilmu bagaimana itu? Bidabtil ilmi wa ta'ahudihi. Mengikat ilmu ya, dan mengokohkan ilmu dan mengikatnya. Daiman, senantiasa, bil murojaah, dengan murojaah, diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi, kitab yang dulu dia pernah pelajari, dibuka lagi, dibaca lagi. Nah ini ya, maka nasihat guru-guru kami dulu begini, kalau antum ya pingin murojaah, cara jitu murojaah, mengulang pelajaran dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita ngajar kepada orang lain, mau nggak mau kan dibuka, ya kan? Oh iya, dulu aku pernah belajar ini, tak buka nanti. Saya bisa aku ada ngajar kepada jamaah, gitu kan? Mungkin dia ngajar di masjid mana kepada santri atau jamaah, dia mau nggak mau harus buka kitabnya, dibaca lagi. Persiapan gitulah bahasa kita. Itu cara jitu kita murojaah itu ya dengan diajarkan kepada orang. Coba kalau kita nggak ngajar, karena mungkin kalau nggak ngajar juga nggak bakal buka buku gini nih. Ya, itulah enaknya kita ngajar di situ. Kita jadi murojaah, mengulang kitab, membaca lagi lembaran-lembaran yang pernah kita pelajari. Kitab yang dulu mungkin bertahun-tahun ya sudah tersimpan di lemari, akhirnya kita buka, terpaksa kita buka, kita baca. Karena apa? Persiapan ngajar. Nah itulah. Makanya kita kalau belajar itu harus kita tancapkan dalam diri kita, niatkan saya ingin ajarkan kepada orang lain. Dengan demikian pasti insya Allah mau nggak mau kita akan murojaah.
akan diulang-ulang belajar. Nah, itu ya, itu enaknya jadi pengajar atau seorang guru. Ya, jadi sering murojaah lagi. Ya, sering murojaah. Jadi diikat ilmu itu dengan murojaah. Nah, ilmu kalau disampaikan akan semakin apa tadi? Semakin banyak ya, atau semakin ingat. Jadi dengan harta, kalau dibelanjakan dia habis. Kalau ilmu disampaikan akan semakin apa? Bertambah. Ya, terus bertambah terus. Wal amali bihi, dan diamalkan. Tidak hanya dibaca murojaah ya, tapi diamalkan. Lianna wajib ala man ta'allama annahu ya'mal. Karena wajib bagi orang yang belajar, yang tahu, ya pelajar, dia belajar dan dia tahu, maka wajib mengamalkan. Jangan omdu ya. Kasih kita omdu kan. Omong doang tapi tidak mau mengamalkan, dan Allah mengancam. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosa besar bagi orang yang pandai berbicara tapi tidak mau mengamalkannya. Ini kan banyak seperti itu. Banyak orator, ulung, berorasi, jago, bersilat lidah, tapi apa? Omongan doang. Tapi pengamalannya nol, kan gitu kan? Itu bahaya seperti itu. Itu senjata makan tuan, itu bahaya. Summa ba'da dzalika yad'u ila hadzal ilmi. Kemudian setelah itu apa? Dia wajib, ya, setelah diamalkan wajib mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Dulu kita belajar ya. Kata Syekh itu dulu apa? Ketahuilah, wajib bagi setiap muslim mempelajari 4 perkara kan? 4 perkara. Pertama, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Yang keempat apa? Bersabar. Nah, itu kan. Jadi setelah kita berilmu, maka wajib mengamalkan ilmu, terus mendakwahkan. Ngajak, jangan egois, jangan pengen tahu sendiri. Ilmu mau ditelan sendiri, jangan. Ajak, sampaikan kepada yang lain. Biar bareng-bareng sama-sama yuk di jalan Allah, sama-sama masuk surga kan gitu. Nggak boleh egois. Ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Lianna hadza nikmatun wa la budda ay yashkura hadhihi nikmata. Karena ini sebuah nikmat ya, nikmat ilmu itu nikmat yang wajib dia bersyukur dengan nikmat ilmu ini. Itu apa? Cara bersyukur kita dengan nikmat ilmu dengan mengamalkan terus mendakwahkan, mengajak kepada orang lain dan menyampaikan kepada orang lain. Kemudian catatan di sini ya, yang terakhir. Wa min adabi su'ali ayataqaddama bis-su'ali alladhi yurja minhu an-naf'u wal fa'idatu. Termasuk dari adab-adab bertanya kepada guru, yaitu apa? Mengedepankan pertanyaan yang diharapkan manfaat dan faedahnya. Jangan sampai kita bertanya kepada guru yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kenapa gajah itu kakinya 4 gitu? Iya. Itu apa manfaatnya ditanyakan seperti itu? Tidak ada manfaatnya kan? Apalagi kadang ada aja anak kan banyak saya dapati. Anak itu tanya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu banyak sebenarnya. Aneh-aneh ya, tanya itu kadang yang sesuatu yang nggak ada manfaatnya itu nggak usah lah ditanyakan. Kayak Bani Israel dulu ketika diperintahkan sama Allah untuk menyembelih sapi kan, sapi yang warna apa, yang bagaimana, gemuk atau kurus, yang begini, nanya doang tapi nggak mau diamalin, kan nggak ada manfaatnya seperti itu. Udah pokoknya sapi, mau laki mau perempuan ya kan, mau besar mau kurus, yang penting sapi, udah disembelih, itu dilaksanakan gitu saja. Banyak nanya. Nanya itu apa? Bukannya dia mau diamalkan, nah, sebenarnya apa? Mau ngeyel gitu, nggak mau mengamalkan. Ada harus betul kan? Mau nanya-nanya doang tapi apa? Ternyata hanya sekedar untuk ngetes saja. Kadang pertanyaannya realitanya nggak ada gitu loh, faktanya nggak ada. Ya, kadang pertanyaan yang realitanya nggak ada ditanya-tanyakan. Gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Ya. Nah ini harus diperhatikan, seorang Trump nggak boleh seperti itu, dijaga, dipikir dulu mau bertanya. Jadi pertanyaan ada manfaatnya enggak, dan bermanfaat juga untuk orang lain tidak. Iya. Kemudian ala talibil ilmi ayyu hafidhu ala hayatihi hasanatan. Wajib bagi seorang talibul ilmi harus menjaga hayat, keadaan, wibawa, harga diri, ya akhlak dengan cara yang baik. Jadi menjaga perangainya, akhlaknya, ya di setiap harinya itu dengan kebaikan. Ini ya, karena seorang pelajar atau santri itu dipandang. Orang awam itu nggak mandang dia itu hafal Quran, ya
nggak hafal, dia hafal hadis, enggak. Ini di mana itu akhlaknya. Kalau santri mencuri, pasti kan orang kan menghakimi. Wah, santri kok mencuri gini. Dia nggak mikir kalau dia nggak memandang kalau dia hafalannya banyak, ya, atau dia hafalan hadisnya banyak, dia pinter. Orang awam itu nggak mikir gitu. Yang dilihat orang awam itu apa? Akhlak. Ya, orang awam nggak mikirnya hafalan apa, nggak ada. Makanya seorang santri kalau udah keluar dari pondok atau liburan, dijaga akhlak. Pasti akan dijadikan apa? Momok gitu loh. Dijelek-jelekkan. Karena apa? Dia santri. Hari-harinya dia belajar agama. Kok nyuri? Kok ucapannya kasar, kotor gitu kan ya? Bahkan mungkin kok ngerokok santri kan gitu kan? Kalau orang awam mencuri mungkin apa merokok atau melakukan maksiat, mungkin orang awam juga memandangnya biasa. Dia memang kayak gitu pergaulannya kan gitu. Dia anggapnya biasa. Coba kalau santri, wah heboh kan? Dihabisi sekalian, jelek-jelek kan? Ingat orang awam itu mandangnya bukan kepada kita itu bukan apa hafalan tadi, tapi akhlak. Ya. Maka wajib bagi santri seorang thalibul ilmi harus menjaga perangai akhlak yang baik. Terus ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada faedah. Setelah wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, la yuqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita ditanya suatu pertanyaan dan kita nggak tahu, jawabnya apa? Wallahu a'lam. Kalau ketika itu para sahabat kan masih ada Nabi, Rasulullah masih hidup, maka jawabannya Allahu wa rasuluhu ditambah Rasul. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sudah meninggal wafat Nabi, maka nggak boleh kita menambahkan Rasul. Sekarang ini, antum ditanya, nggak bisa jawab, antum jawab gimana? Allahu a'lam, gitu aja sudah cukup. Jangan ditambahkan Allahu wa rasuluhu a'lam, enggak. Karena apa? Nabi udah nggak ada gitu loh. Nabi udah wafat. Ya. Jadi berlaku Allahu wa rasuluhu a'lam itu berlaku di zaman Nabi, para sahabat ya. Makanya sahabat kalau ditanya sama Nabi dan dia nggak bisa jawab, pasti jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Begitu. Karena mereka masih hidup di zaman Nabi dan Nabi masih ada waktu itu ya. Nah, kalau sekarang ya nggak boleh, nggak bisa. Cukup apa? Allahu a'lam. Wa inna ma yuqalu faqat Allahu a'lam. Tapi cukup kita mengucapkan apa? Allahu a'lam. Nah, ini sekarang, zaman sekarang. Ya mungkin cukup ya. Demikian yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Selesai ya pembahasan tentang syarah hadis Jibril. Insya Allah kita besok masuk poin yang terakhir. Mengenal sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk pertanyaan di alam kubur ya. Waman Nabi Yuka, siapa Nabimu? Nah ini terakhir, sudah selesai. Kan tentang siapa? Man rabbuka rabbmu sudah kan kita bahas. Tentang agama Islam juga kita udah bahas. Terakhir nanti tentang Nabi Muhammad SAW. Dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.